Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Kembali lagi bersama saya Lisdiana Arif Francesca dalam acara Dakhatis Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri. Saya telah mengundang narasumber serta moderator terpercaya, yaitu ada Bapak Alvin sebagai narasumber selaku pembina Yayasan Olimpiade Fisika Indonesia, serta Mbak Hani sebagai moderator kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Alvin dan Mbak Hani telah menyempatkan waktu untuk datang hadir di acara Dakhatis Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang nasib pelajar Olimpiade yang tidak dihargai oleh negaranya sendiri. Bagaimana kabarnya Pak Alvin dan Mbak Hani? Alhamdulillah baik. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Baik, kita mulai saja langsung acaranya. Kali ini saya akan membahas tentang nasib pelajar Olimpiade yang tidak dihargai oleh negaranya sendiri, yang sedang trending di media sosial maupun di berita. Menurut Bapak Alvin, bagaimana nasib anak-anak jenius di Indonesia? Menurut saya pribadi, mereka kurang dihargai di negerinya sendiri. Terutama kurangnya diperhatikan oleh pemerintah maupun Menteri Pendidikannya orang sendiri. Apalagi yang juara-juara Olimpiade, menurut saya pribadi itu udah mengharumkan nama bangsa, tapi kenapa tidak dihargai di bangsanya sendiri. Melainkan kalau di luar negeri, anak-anak berprestasi sangat dihargai, akan ditunjang juga kehidupannya maupun dalam pendidikannya juga. Menurut saya sih gitu. Baik, untuk Mbak Hani, menurut Anda bagaimana nasib anak-anak jenius di Indonesia saat ini? Menurut saya sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alvin, yaitu kurang atau tidak dihargai anak-anak zaman sekarang oleh negaranya sendiri. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh tentang tema kali ini. Jadi stay tune. Balik lagi bersama saya dalam acara Dakhatis Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tema kita kali ini. Lalu, menurut Bapak Alvin, apa pendapat mereka sebagai peserta Olimpiade? Pendapat mereka sebagai peserta Olimpiade, mereka bicara kepada saya, mereka kurang dihargai di Indonesia. Ya semacam tidak diapresiasi oleh bangsanya sendiri sih. Kalau menurut pendapat Mbak Hani tentang mereka sebagai peserta Olimpiade apa? Menurut saya memang benar mereka tidak dihargai oleh negaranya sendiri, sampai-sampai mereka mengambil sekolah di negara tetangga atau di luar. Menurut info yang saya dapat, seorang peraih medali emas kompetisi pelajar tingkat Asia yang sedang mengharumkan nama bangsa harus berjuang sendiri untuk bisa bersekolah di dalam negeri. Padahal sekolah luar negeri manapun dapat menjamin seluruh biaya sejak murid itu mendaftar. Menurut Bapak Alvin, mengapa Bapak sendiri tidak mau membantu mengurus beasiswa untuk pelajar Anda sendiri, padahal Anda adalah mantan juara Olimpiade Fisika pada tahun 2006? Kalau saya untuk saat ini, saya sudah membantu dengan semampu saya untuk membicarakan ini kepada Menteri Pendidikan juga, tapi untuk saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Ya kita sama-sama berdoa aja biar cepat dapat tanggapan. Memang saya akui di luar negeri anak-anak yang berprestasi lebih dapat tunjangan, lebih dapat pendidikan lebih terjamin daripada di negeri sendiri. Menurut Ibu Hani,
Apa pendapat pribadi Anda yang harus kita lakukan agar para pelajar di Indonesia dapat dihargai oleh negaranya? Menurut saya, kita harus memperjuangkan para pelajar di Indonesia untuk dihargai oleh negaranya sendiri dan diapresiasi. Ya, pemirsa, bukan hanya Bapak Alvin dan Ibu Hani sendiri yang merasakan hal ini, namun Vincent Tanputraman, seorang peraih medali emas Olimpiade Fisika tingkat Asia di Thailand pada tahun 2009, lebih memilih pindah sekolah di Raffles Institution pada mulai Juni nanti. Dikarenakan sekolah itu menerima permohonan beasiswanya. Iming-iming dari negeri singa itu memang lebih menggoda. Singapura memang salah satu negara tujuan kuliah pelajar Indonesia. Menurut Kepala Fungsi Perlindungan WNI Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Fahmi Aris Inayah, ada sekitar 16.000 pelajar Indonesia di negara pulau itu. Semua biaya kuliah dan hidupnya ditanggung mereka. Lalu bagaimanakah pendapat Bapak Alvin tentang sekolah di Singapura? Ya, sekolah di Singapura, menurut saya sekolah dimanapun sama aja, tapi negara tersebut lebih menghargai pelajar tersebut kan. Jadi contohnya saya mantan juara olimpiade lebih dihargai, ya gimana ya, kurang dihargai lah kalau dibilang di negara sendiri, tapi sedangkan di luar negeri orang yang juara olimpiade tuh lebih dihargai. Pendidikan. Menurut Ibu Hani, apa pendapat Ibu Hani tentang anak-anak jenius? Menurut saya ini cara halus untuk para jenius untuk mendapatkan beasiswa di Singapura, karena beasiswa ini uang dari pemerintah atau uang dari negara. Ternyata Singapura memburu pelajar Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia lebih baik daripada pelajar Singapura. Dikarenakan banyak sekolah-sekolah di Singapura mengincar para pelajar di Indonesia. Ya, pemirsa, telah diketahui bahwa Singapura mengikat pelajar itu dengan kontrak kerja di perusahaan milik negara Singapura. Itu selama 3 tahun. Meski setelah itu mereka bebas bekerja di mana saja. Oke, terima kasih untuk narasumber atas waktunya dan telah menyempatkan diri datang untuk berpartisipasi dalam acara Dakatis Indonesia. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Alvin dan Ibu Hani. Apa pesan-pesan terakhir untuk para pelajar di Indonesia yang tidak dihargai ini? Kalau menurut saya, pesan-pesan terakhir saya tetap perjuangkan. Pemirsa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dan kita petik hikmahnya. Untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa untuk terus berdoa, berjuang dan berusaha agar kita dapat membuktikan bahwa Indonesia itu cerdas dan berkualitas. Dan jangan lupa untuk terus membanggakan orang tua, guru dan bangsa. Oke, terima kasih untuk narasumber dengan moderator yang bisa hadir di talkshow kali ini yang berjudul Nasib Anak Jenius Indonesia yang Tidak Dihargai oleh Negaranya Sendiri. Itulah sajian talkshow hari ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Atas perhatiannya kami mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.